Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 20.16 atau di sekitaran jam 8 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Kamis tanggal 8 Januari guys. Dan malam ini tuh ada news di sekitaran jam 20.30. Kurang bentar lagi news bakalan rilis guys. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini kan turun ke bawah guys. Pergerakan market di sesi Asia turun drop ke bawah, dan setelah itu pergerakan marketnya di sini cenderung koreksi guys. Pergerakan market dari sesi Asia sampai sesi Eropa di sini pergerakan marketnya cenderung koreksi. Di sini ada kemungkinan pergerakan market bakalan melanjutkan trennya untuk turun ke bawah lagi, atau ada kemungkinan juga pergerakan market bakalan ngebreak area resisten di sini dan pergerakan market bakalan ada pembalikan tren guys. Jadi di sini tinggal kita tuh guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya sini guys. Dan kita coba tandai untuk area SBR di sini. Di sini ada area SBR atau area support become resisten guys. Terus kita coba tandai area resisten atasnya lagi. Kita coba tandai area sini. Dan di sini kita coba cari untuk area support bawahnya lagi guys. Untuk area support bawahnya kita bisa tandai di area sini, dan kita juga bisa tandai area support bawahnya sini lagi guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita coba tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Untuk resisten terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area support terdekatnya. Untuk support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle hijau ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys.
Dan semua pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini, guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup, break, pullback, entry, guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup omusnya long start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini, guys. Di sini kalau kalian perhatikan area open market tadi, guys, pergerakan open market tadi itu pergerakan marketnya di sini turun ke bawah, mencoba meretest area base atau area support di sini, tapi pergerakan marketnya nggak mampu, guys. Pergerakan marketnya di sini malah naik ke atas, guys, dan di sini ada kemungkinan pergerakan market bakalan mampu ngebreak area resisten di sini. Di sini tinggal kita tunggu, tinggal kita lihat, guys, dan bentar lagi juga ada news release, guys, di sekitaran jam 20.30. Nanti kita juga lihat pergerakan newsnya itu kayak gimana, guys. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news release baru kita cari setup, guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya, guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah, guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, bisa dipastikan itu bukan saya, guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya, guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya, guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya, guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu, guys. Oke, di sini tinggal kita tuh, guys, pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah, guys? Oke. Oke, guys, dan di sini saya coba ambil setup buy, guys, atau entry buy menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip, guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup buy, guys? Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market open market tadi kan pergerakan marketnya di sini turun ke bawah, guys, mencoba meretest area base atau area support di area sini, guys. Tapi pergerakan marketnya di sini nggak mampu, pergerakan marketnya di sini naik ke atas, guys. Dan news tadi naik ke atas, mencoba meretest area base atau area resisten di sini. Terus di sini pergerakan market juga belum mampu ngebreak area resisten di sini. Pergerakan marketnya turun dulu ke bawah dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas, mencoba meretest area base atau area resisten di sini lagi, guys. Tapi di sini pergerakan marketnya juga belum mampu ngebreak area base atau area resisten di sini. Pergerakan market di sini turun lagi ke bawah, terus pergerakan marketnya sempat koreksi dulu, koreksi di area open market dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik ke atas, mencoba meretest area resisten di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik lagi ke atas, guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy, guys. Karena di sini kalau kalian perhatikan area base atau area resisten di sini kan sudah pernah beberapa kali di retest. Di sini di retest dan di sini di retest, guys. Otomatis area base atau area resisten di sini tuh sudah rawan sekali ketembus, guys. Dan di sini kan retestan ketiga, guys. Dan di sini untuk pola market, struktur market di time frame M5 kan di sini pergerakan market setelah dia naik terus turun ke bawah dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas, guys. Dan di candle hijau ini sudah mampu ngebreak candle merah di sebelahnya di sini. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy, guys. Dan di sini tinggal kita tuh, guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah, guys? Oke. Oke, guys, dan di sini kita malah kena SL, guys. Di sini saya coba ambil setup buy lagi di area SL saya karena di sini saya masih yakin bahwa pergerakan market di sini bakalan naik lagi ke atas, guys. Di sini untuk take profitnya di sini saya pasang TP di sekitaran 150 pip, guys. Dan untuk SL-nya tetap di sekitaran 50 pipan. Dan di sini untuk riwayatnya di sini kita minus di sekitaran 800 ribuan, guys. Dan di sini tinggal kita tunggu, semoga aja di sini kita bisa recovery SL kita yang tadi, guys. Oke.
Dan alhamdulillah di sini entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini pergerakan market di sini malah langsung terbang guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan saldo kita sudah berubah menjadi 6.679.000. Dan di sini untuk riwayatnya, di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya, di sini tadi kita minus di sekitaran 800 ribuan, tapi alhamdulillahnya di sini kita bisa recovery dan kita bisa profit di sekitaran 2.520.000 guys. Dan di sini profit bersih kita, untuk profit bersih kita ada di sekitaran 1.677.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys, di sini kita buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke, jadi tadi tuh saya coba ambil setup buy di area sini guys, karena di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di time frame M5, pergerakan market kan setelah pergerakan marketnya koreksi di area sini dan sumbunya panjang atas dan panjang bawah. Terus setelah itu pergerakan marketnya di sini naik ke atas, mencoba retest area base atau area resisten di sini. Tapi pergerakan marketnya di sini nggak mampu, pergerakan marketnya turun dulu ke bawah dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys. Dan ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys. Karena di sini kalau kalian perhatikan di candle hijau ini sudah mampu nge-break candle merah di sebelahnya guys. Dan area base atau area resisten di sini kan sudah beberapa kali di retest guys. Di sini di retest dan di sini di retest guys, dan di sini retestan ketiga guys. Otomatis area base atau area resisten di situ tuh sudah rawan sekali ketembus guys. Makanya ketika candle hijau ini kebentuk, saya coba ambil setup buy guys. Tapi di sini pergerakan marketnya turun dulu ke bawah mengenai SL saya. Di sini terus saya coba ambil setup buy lagi di area SL saya, karena di sini saya masih yakin bahwa pergerakan market bakalan naik ke atas. Terus setelah itu pergerakan marketnya langsung naik ke atas dan di sini sempat pullback cukup dalam guys. Dan setelah pergerakan market pullback, pergerakan marketnya di sini langsung naik ke atas dan langsung mengenai take profit saya guys. Alhamdulillah di sini kita bisa profit lagi menggunakan setup Omus guys. Walaupun tadi kita sempat kena SL, tapi alhamdulillahnya di sini kita bisa recovery SL kita yang tadi guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.679.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup Omus guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.